Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akila Rafaiza Akram, nomor absen 25 dari kelas 10B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Medang. Kerajaan Medang atau juga dikenal dengan sebutan Medang Kamulan merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Pulau Jawa. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno yang sebelumnya berada di wilayah Jawa Tengah, kemudian berpindah ke Jawa Timur. Kerajaan Medang memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam pembangunan sistem pemerintahan, kebudayaan, serta kehidupan masyarakat pada masa itu. Banyak peninggalan dari kerajaan ini yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Contohnya seperti candi, prasasti, dan karya sastra. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya Kerajaan Medang ini sendiri. Nah, Kerajaan Medang didirikan oleh seorang tokoh bernama Empu Sindok pada sekitar abad ke-10 Masehi. Berdirinya kerajaan ini tentu tidak hanya langsung berdiri semata. Pasti ada faktor-faktor yang membuat kerajaan ini berdiri. Nah, sebelumnya pusat kekuasaan berada di wilayah Jawa Tengah yang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Namun, pada suatu waktu terjadi perpindahan kekuasaan ke wilayah Jawa Timur. Salah satu penyebab utama perpindahan ini adalah faktor bencana alam. Diduga terjadi letusan gunung berapi, contohnya seperti Gunung Merapi. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan wilayah Jawa Tengah menjadi tidak aman lagi atau tidak layak untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Nah, yang kedua, ada faktor ancaman dari luar, terutama dari ancaman kerajaan Sriwijaya, yang pada saat itu kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang sangat besar dan memiliki kekuatan maritim yang sangat kuat juga. Ancaman ini membuat situasi politik menjadi tidak stabil. Nah, kemudian ada juga faktor geografis dan ekonomi. Wilayah Jawa Timur, khususnya di sekitar Sungai Brantas, memiliki kondisi yang lebih baik mendukung untuk pertanian karena tanahnya yang subur dan sumber airnya yang melimpah. Selain itu, pada wilayah ini juga lebih strategis untuk dijadikan jalur perdagangan. Nah, berdasarkan faktor-faktor tersebut, Empu Sindok mengambil keputusan untuk memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dan mendirikan Kerajaan Medang sebagai kelanjutan dari kekuasaan sebelumnya. Nah, selanjutnya masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Medang mengalami masa kejayaan pada beberapa raja besar, seperti Raja Balitung, Dharma Wangsa, dan Airlangga. Pada masa pimpinan Raja Balitung, wilayah kekuasaan kerajaan menjadi semakin luas dan mencakup berbagai daerah di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan politik dan militer kerajaan pada saat itu cukup kuat. Nah, selanjutnya ada pada masa Dharma Wangsa Teguh. Bidang budaya kerajaan Medang juga mengalami perkembangan yang pesat. Banyak karya sastra yang dihasilkan, serta pembangunan bangunan keagamaan seperti candi yang menunjukkan kemajuan peradaban pada saat itu. Nah, dalam bidang pemerintahan, sistem yang diterapkan sudah cukup teratur dan mampu menjaga stabilitas kerajaan. Para raja mampu mengatur wilayah kekuasaan dengan baik, serta menjaga hubungan dengan daerah-daerah lain. Nah, selanjutnya, pada masa pimpinan Raja Airlangga,
Bidang ekonomi pertanian menjadi sektor utama yang berkembang pesat. Hal ini didukung oleh pembangunan sistem irigasi yang baik. Nah, Raja Airlangga dikenal membangun waduk dan membuat saluran yang membantu meningkatkan pertanian masyarakat. Nah, tapi selain pertanian juga, ada perdagangan juga berkembang karena letak kerajaan yang strategis. Jalur perdagangan yang ramai membuat aktivitas ekonomi semakin meningkat. Nah, dengan demikian, masa kejayaan Kerajaan Medang ditandai dengan kemajuan berbagai bidang, baik dalam ekonomi, politik, maupun budaya. Nah, selanjutnya fase kemunduran Kerajaan Medang. Nah, setelah mengalami masa kejayaan, Kerajaan Medang perlahan-lahan mulai mengalami kemunduran. Salah satu penyebab utama kemunduran ini adalah konflik dengan Kerajaan Sriwijaya yang terus berlanjut. Nah, persaingan kekuasaan ini membuat kondisi kerajaan menjadi tidak stabil. Selain itu, terjadi peristiwa besar yang biasa dikenal dengan istilah pralaya. Peristiwa ini merupakan serangan besar yang menghancurkan pusat kerajaan dan menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Akibat dari peristiwa tersebut, banyak bagian kerajaan yang hancur dan kekuatan kerajaan menjadi sangat melemah. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya masalah internal dalam pemerintahan, seperti konflik kekuasaan dan kurangnya stabilitas politik. Nah, faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menyebabkan Kerajaan Medang tidak mampu mempertahankan kejayaannya. Pada akhirnya, kerajaan ini mengalami kemunduran dan kekuasaannya tidak lagi berlanjut seperti sebelumnya. Meskipun kemudian muncul kerajaan-kerajaan baru yang menggantikannya. Nah, selanjutnya ada peninggalan. Walaupun kerajaan ini telah runtuh, namun kerajaan ini juga menyimpan atau meninggalkan banyak peninggalan bersejarah yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Nah, beberapa peninggalan tersebut meliputi candi, prasasti, dan karya sastra. Nah, untuk candinya sendiri itu adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan dari masa Mataram kuno. Sebenarnya masih banyak candi-candi lain, cuman saya di sini hanya memasukkan 2 contoh saja. Nah, candi-candi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menunjukkan kemampuan arsitektur yang tinggi. Nah, selanjutnya ada juga prasasti atau prasasti Empu Sindok yang biasanya berisi tentang kebijakan raja, peristiwa penting, dan kondisi sosial masyarakat. Nah, selanjutnya pada bidang sastra. Terdapat karya sastra seperti Arjuna Wiwaha yang menunjukkan perkembangan budaya dan intelektual masyarakat pada masa itu. Semua peninggalan tersebut menjadi bukti bahwa Kerajaan Medang memiliki tingkat peradaban yang tinggi dan memberikan pengaruh besar dalam sejarah Indonesia. Peninggalan-peninggalan itu juga menunjukkan kemajuan budaya dan agama Hindu-Buddha. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka. Beberapa informasi atau informasi-informasi yang saya ambil dan saya jadikan satu di sini itu meliputi kompas.com, Sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Yang kedua, detik.com, Sejarah hingga peninggalan Medang. Yang ketiga, Tirto ID, Masa Kejayaan Medang. Yang keempat, sejarah-indonesia.com, Keruntuhan dan Tokoh Medang. Dan yang terakhir, Wirabuana, Sejarah dan Kejayaan Medang. Oke. Selanjutnya, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Medang merupakan salah satu kerajaan besar yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Kerajaan ini menunjukkan perkembangan yang pesat dalam berbagai bidang, seperti bidang pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Selain itu, peninggalan-peninggalannya masih
dapat kita lihat hingga saat ini. Nah, dari sejarah Kerajaan Medang, kita dapat mengambil pelajaran bahwa suatu peradaban dapat berkembang dengan baik jika didukung oleh kondisi yang stabil. Namun, juga bisa mengalami kemunduran jika menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam atau dari luar. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.